Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk periode hari ini hari Jumat ya, tanggal 5 Januari 2024. Jadi masih sesi satu break. Tujuannya supaya nanti setelah saya bahas di video, saya upload di YouTube. Jadi sebelum penutupan hari ini, Anda ada kesempatan untuk buy bagi yang berminat atau yang sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau misalnya belum pasang ya, seperti itu ya. Jadi ini berlaku untuk hari ini dan juga 1-2 hari ke depan ya, baik Senin atau Selasa tanggal 8 sampai 9 kurang lebih seperti itu ya. Biasanya kalau rekomendasi sama harian itu 1 atau 2 hari biasanya masih valid ya. Kadang-kadang 1 minggu juga masih valid. Kalau misalnya masih sideways lama di range-nya yang sudah saya bahas ya harusnya masih valid ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup perkenalannya. Totalnya saya akan bahas 16 saham, saya bagi menjadi dua. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Kurang lebih cukup. Oke, yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBRI atau saham Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham BBRI itu uptrendnya masih bagus ya. Ini sudah saya bahas kemarin juga. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya. Jadi kemarin saya sudah bahas, saya sudah bilang kalau breakout ke atas 5750 boleh buy ya. Jadi dia breakout dari all time high yang sebelumnya. Dia hari ini mencapai all time high yang baru di 5850. Itu untuk BBRI. Nah, BBRI ini bagi yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh aja. eh, Jangan terlalu takut ketinggalan atau ketinggiannya. Saya itu prinsipnya seperti ini ya. Selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana? Dari MA20-nya masih mengarah ke atas ya, garis biru ini ya. Garis moving average-nya atau rata-rata harga dalam 20 hari terakhir itu masih mengarah ke atas. Harga saham terakhir masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high, misalnya dia breakout ke atas high-nya hari ini ya, sampai sesi satu break kan high-nya 5850. Jadi kalau dia naik ke atas 5850, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 6.000 dan 6.250. Nah, perkara nanti tiba-tiba kalau turun gimana Pak Sunar seperti ini ya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Bukan berarti saya menyesatkan enggak, karena eh, BBR ini sudah sering rutin saya bahas setiap minggu ya analisasnya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak. Nah, ini uptrendnya masih bagus. Yang sudah punya Anda pasang aja trailing stop-nya maksimum di 5575 ya. Karena ini kan terlalu jauh ya. Kalau Anda pasang 5575, Anda bisa pakai acuan dari high-nya kemarin 5700. Jadi kalau hari ini turun banyak 5700, yang trading ya beda ya. Yang trading sama invest beda ya. Yang trading kalau mau jual sebagian boleh, take profit bagian. eh, atau Anda tunggu di trailing stop-nya di 5575 atau 5450 stop loss maksimumnya terserah ya. Tapi yang belum punya kalau mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, tunggu koreksi kemudian rebound mantul ke atas, ya Anda bisa tunggu di 5575 atau 5450 atau paling bawah 5275 maksimum ya. Tapi kalau turun di bawahnya 5275, saran saya jangan buy on weakness karena uptrendnya sudah selesai. Dia kemungkinan akan berubah arah menjadi downtrend ya. Gitu ya. Yang belum punya kalau misalnya mau trading silakan. Tetap saya bilang masih boleh buy kalau dia breakout ke atas 9850. Nah, bukan berarti saya sesat ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, nah, saya tetap berpegang teguh pada uptrendnya. Uptrendnya masih bagus kalau dia breakout akhir high ya boleh buy. Atau kalau mau tambah lagi silakan. Tapi perkara dia gagal, ya tugas Anda adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya setelah Anda beli. Ya udah gitu aja. Karena sudah sering saya ingatkan ya, saya sebutkan lagi jangan bosan-bosannya. Anda beli dimanapun juga, baik di tengah-tengah, di bawah maupun di atas. Setelah Anda beli, tiba-tiba bisa turun bisa saja ya. Ya bukan karena Anda beli di bawah terus dia nggak bisa turun lagi, bisa. Kenapa enggak? Memangnya gara-gara kamu beli di bawah terus marketnya nggak mungkin turun lagi harga sahamnya. Ya, siapa bilang? Ya bisa aja turun lagi ya seperti itu. Anda beli di atas, Anda takut turun. Dan buktinya hari ini naik lagi breakout kan. Kemarin kan hijau. Jadi kalau hijau bukan berarti dia nggak bisa naik lagi besoknya ya. Yang penting sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak berani buy high sell higher, tunggu buy on weakness, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BBCA, akhirnya dia breakout all time high ya. Ini yang terbukti yang sering saya bicarakan sebelumnya ya. Kalaupun Anda nyangkut di BBCA di all time high-nya, ya misalnya ini sebelumnya 9.400 ya sudah saya bahas kan. Nah, kemudian saya bilang selama kalau Anda hold ya, itu kalau Anda nyangkut beli di all time high-nya, Anda tunggu 1 tahun paling lama 2 tahun untuk BBCA itu pasti balik ke atas sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini, tapi kedepannya saya nggak tahu ya. Karena dulunya bagus, sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ya, nggak ada yang pasti di pasar saham. Ya walaupun BBCA ini solid, pasti bagus kan. Ya siapa yang tahu bonus ya gitu. Tapi sejauh ini dia solid. Ya buktinya ini terbukti kan kata-kata Pak Sunar kan.
Misalnya Anda takut nyangkut di 9450. Nah, ini kan nyangkut. Nggak sampai 1 tahun sudah dikasih paling nggak break even point. Sama, jual modal, tapi Anda mendapatkan dividennya. Kalau misalnya kena dividen sessionnya ya, seperti itu. Nah, ini buktinya dia higher high 9.600. Saya terus terang aja masih hold ya. Memang ada jual sebagian kemarin, tapi saya masih hold lumayan banyak. Nah, di sini kalau yang mau tambah lagi, average up breakout ke atas 9.600, boleh buy high sell higher, target berikutnya di 9650, 9800, dan 10.000. Ya. Apakah nanti nggak koreksi aja Pak Sunar atau tunggu koreksi? Ya boleh sih, kalau Anda mau tunggu koreksi boleh. Anda tunggu di 9325, 9175, atau 9.000. Paling dekat ya di 9450. Ya, itu paling dekat banget. Jadi kalau dia turun buy 9450, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9450, atau sekalian tunggu di breakout 9600, Anda boleh buy. Yang belum punya buy high sell higher ya. Yang sudah punya mau tambah lagi average up silakan. Ya seperti itu ya. Jadi prinsip saya adalah follow the trend. Kalau misalnya Anda beli tiba-tiba gagal turun lagi, ya bukan berarti analisanya salah, enggak. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan berarti kita menyalahkan harga sahamnya atau menyalahkan marketnya, enggak. Ya. Karena yang penting adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya, uptrendnya masih bagus. Yang mau buy high sell higher silakan, breakout ke atas 9.600 kita tambah lagi. Yang sudah punya, yang belum punya buy high sell higher silakan. Ya. Nah, perkara gagal ya Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau nggak berani, buy on weakness di 3 area aja. Ini 9.000 saya hapus ya. Kalau turun bayar 9175 lebih baik jual dulu semuanya karena dia bisa turunnya dalam ya. Sebelumnya dari 9775 dia bisa koreksi ke 8.600-an. Uh, bukan 8.600 ini. Oh iya sih 8.600 ya. Jadi walaupun sahamnya memang bagus tapi kan kalau bicara mengenai trading ya turun bawah supportnya kita jual dulu, nanti kalau dia sudah berhasil berbalik arah lagi ke atas ya mulai naik lagi uptrend lagi ya kita berusaha buyback ya. Dinamika trading seperti itu. Jadi kita nggak rugi, istilahnya dapat cashback lah ya seperti itu. Karena kita jual di harga atas kemudian dia masih turun, kita nanti buybacknya di bawah ketika dia sudah mulai naik atau rebound, uptrendnya sudah balik lagi ke atas, kita berusaha tambah lagi atau buy ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup ya untuk BBCA. Untuk BMRI jangan ragu-ragu juga, tadi ada yang tanya saya tapi saya belum sempat jawab ya. Bagaimana Pak Suntar BMRI ini Bang Mandiri ya? Sebenarnya kalau ditanyain bagaimana itu saya juga bingung. Maksudnya Anda sudah punya atau mau beli? Ya, kalau trennya sih masih bagus uptrendnya. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, ini untuk BMRI saya masih punya. Kalau yang mau buy, yang belum punya, mau buy high sell higher, naik ke atasnya 6475, high-nya hari ini tanggal 5 Januari 2024 sampai sesi 1 break hari Jumat. Jadi kalau dia breakout akhir high, Anda boleh buy. Nah, saya memang tegas katakan boleh buy. Tapi perkara tiba-tiba kalau turun di mana Mas Sonar? Ya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya. Bukan berarti saya sesat nyuruh beli di ketinggian, enggak. Karena saya trend following. Selama uptrendnya masih bagus, ya kita boleh buy. Buktinya aja dia ini sini ya, ini all time high sebelumnya 6.200, dia berhasil breakout ya. Kalau Anda takut-takut, wah Pak Sunar ini sebelumnya gagal loh, turun loh. Makanya saya bilang berulang kali ya, kalau sering ikutin saya. Jangan terlalu kaku. Kalau di sini gagal, ini breakout, jangan dicurigai bakalan gagal turun. Enggak. Kalau Anda curiga-curiga terus, Anda gimana bisa profit dari 6.200 ke 6425? Ya, harga penutupan terakhir kan 425 saya tahu break. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 475 higher high sampai menjelang penutupan nanti kalau mau buy silakan. Nah, kalau besoknya turun gimana Mas? Nah, ya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya. Nah, masa gara-gara besoknya hari ini Anda breakout higher high terus kemudian Anda buy, besoknya turun nyalakan Pak Sunar sesat begitu. Ya, ya enggak lah. Kan saya prinsipnya kan follow the trend. Uptrendnya masih bagus nih. Ya koreksi selalu ada. Semua kemungkinan koreksi ada. Makanya kalau misalnya Anda nggak berani tipenya buy high sell higher, ya tunggu aja buy weakness-nya di sini 6.200 dan 5.975. Saya gambari kotaknya aja ya di sini ya. Jadi kalau buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 6475 kita buy atau 6.400 ke atas kita buy ya. Seperti itu ya. Target price-nya di 6.800. Kalau nggak berani mau tunggu di bawah lagi ya mungkin di sekitar 5.600-an yang sudah pernah saya sebutkan di tahun lalu, akhir tahun lalu ya, sebelum dia naik kan. Jadi bukan karena dia sudah naik itu saya bahas, enggak. Kalau Bank Mandiri ini dan BBRI, BBCA saya selalu bahas di setiap minggu ya, analisa saham mingguan. Yang kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk AMMN. Kalau kita lihat transaksi value-nya lumayan, tapi ini masih sideways. Mau buy sekarang boleh, Anda bisa pasang stop loss terdekatnya di sini ya. Anda pasang di 2 level aja, Anda pasang di sebentar ya. Ini pakai acuan swing low yang di sini.
6150 dan 5850 maksimum ya. Ini resisten terdekatnya 6825. Jadi kalau dia breakout ke atas 6825, mau tambah lagi average up silakan. Breakout ke atas 7200, target price-nya adalah 7725 dan yang paling atas adalah di 8350. Itu untuk AMMN ya. Jadi mudah-mudahan sukses. Memang masih sideways, tapi sideways-nya cukup menarik ya. Apalagi kalau dia breakout ya jangan ragu-ragu. Kemungkinan besar masih bisa ke 7725. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Yang penting ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Oke, cukup. Berikutnya MDKA. Nah, MDKA ini menarik ya. Dia sudah mulai breakout, sudah mulai bottoming. Ini rounding bottom ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih area berikutnya sebelumnya support terdekatnya ya. Itu 2670. Nah, dia kalau kita lihat di sini, memang di sini ada acuan dari support sebelumnya yang dia tembus ke bawah ya. Dan juga di sini area resistennya 2870 sampai 2880. Jadi saya pakai acuan hanya hari ini aja. Jadi yang belum punya kalau mau buy menjelang penutupan hari ini atau besok paginya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2880 dan bertahan di atasnya 2880, yang belum punya boleh buy. Yang sudah punya mau tambah lagi ya bisa boleh. Kalau masih takut Anda tunggu buy weakness saja sekitar area 2670 sampai 2600-an yang paling bawah. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nanti suatu saat MA20-nya akan diuji, ditembus dari atas ke bawah, ketika dia sudah balik arah lagi ke atas kita barusan buyback ya. Wah, habis seperti itu strateginya cukup untuk MBKA. Oke, berikutnya untuk BBNI. BBNI ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Ini sudah saya bahas kemarin. Jadi saya sudah sering sebutkan ya. Bukan karena sudah naik itu saya bahas. Enggak. BBNI ini sudah rutin saya bahas. Nah, kalau saya bahas hijau, bukan berarti besoknya nggak bisa naik. Buktinya hari ini masih bisa high. Makanya saya itu trend following. Follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout high, kita bisa buy lagi kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher. Nggak ada kata ketinggian atau ketinggalan. Itu kamu saya nggak ada. Yang ada adalah Anda berani nggak nanggung risikonya, pasang trailing stop dan stop loss. Ya itu aja. Karena kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu. Ada saham yang bisa ditarik jauh sekali ya. Ini sudah sering saya ceritakan. Saya ulang lagi, maaf ya sering dengar ya. Bagikan tata surya lah ya. Kita di planet bumi. Dia naik, dia bisa keluar ke bulan. Masih naik lagi bisa ke Mars. Masih naik-naik terus Mas Sunda meroket sampai 100% lebih ya, dia bisa keluar dari galaksi Bima Sakti, mungkin dia masuk ke galaksi Andromeda yang seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu kalau perjalanan ruang angkasa ya, kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar modal. Tetapi juga sama kalau saham itu lagi turun terus, dia bisa minusnya dalam, bisa sampai 98% atau bahkan 100% bisa kalau dilikuidasi ya, perusahaannya tutup bangkrut ya, berarti 100% Anda hilang semua modalnya ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBNI. Jadi target price-nya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5.800 mau tambah lagi FSA boleh. Saya gambarkan setiap lipatan Rp200. Jadi berikutnya 6.000, kemudian 6.200 ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Apakah nggak takut ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Saya prinsipnya trennya ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20 ya, breakout higher high ya, mau trading copet ya boleh aja, atau scalping boleh aja, buy high sell higher. Kalau takut ya pasang buy on weakness di 5.200, 5.000 atau paling dekat di 5.425. Kalau 5.600 mungkin terlalu dekat ya. Jadi 5.425 tunggu di sana, kalau rebound mantul ke atas, atau nanti MA20-nya kalau di tes ya, selama arahnya masih mengarah ke atas ya kita boleh buy on weakness. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy selama di atasnya. Ya, profit seperti itu cukup. Berikutnya GJTL. Kemarin sudah saya bahas ya GJTL ya. Dan saya sudah tegaskan juga boleh buy high sell higher. Jadi hari ini higher high. Ya, seperti itu ya. Jadi itu prinsip saya. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Nah, ini kalau mau buy boleh nggak Mas Nar? Buy sekarang boleh atau sekalian breakout ke atas. Naik ke atas 1.300 kita buy, atau average yang belum punya target price berikutnya 1.415 ya. Nah, setelah 1.415 ya, kalau kita lihat di sini 1.275 ke 1.415 itu kurang lebih kan 40 poin ya, 25 30 ya 40 poin. Berarti berikutnya kurang lebih 1.455 itu target price-nya. Ya seperti itu ya. Jadi maaf kok 20 salah 200 sebentar. Ini 240-an ya. Berarti kurang lebih sekitar ya 1.650-an lah sebetulnya. 1.275 ke 1.415 ya. Ya, kurang lebih berikutnya kurang lebih sekitar 1.650 ya setelah 1.415.
target price-nya berikutnya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1415, jangan lupa untuk tambah lagi atau average up ya, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mundur ke belakang ya, ini kurang lebih 1650, di sini ada swing high di sini di 1755. Tapi saya pakai acuan high di sini aja. Sama kebetulan dengan garis yang saya berikan ya di 29 Juli 2016 bulannya. Ini candle bulanan ya. Jadi di bulan Juli 2016 itu kan high-nya di 1645. Ya, kurang lebih seperti itu ya. 1650 lah yang saya gambarkan tadi ya. Ya, kurang lebih sama lah. Jadi jangan lupa kalau breakout kita boleh tambah lagi. Apakah mungkin koreksi Pak Sunar? Kemungkinan ada. Karena sebelumnya dia naik tinggi 2 hari kemudian koreksi pullback. Jadi yang mau buy kalau nggak buru-buru ya tunggu aja buy weakness di 1050 di MA20-nya atau 960 maksimum ya. Jangan 845 terlalu ke bawah. Jadi turun buy 1050 kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy atau kalau nggak dikasih paling dekat ya 1175 sampai 1200. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia naik ke atas 1200 kita barusan buy ya. Atau sekalian buy high sell higher kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi strategi di saham itu buy low sell high, buy high sell higher kalau berani. Kalau nggak berani ya tunggu buy yang saja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk saham Bank Syariah ini BRIS lumayan bagus uptrendnya, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ini kalau mau buy Anda boleh buy di 1800 atau di 1700-an yang saya gambarkan ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. High-nya hari ini 1955 ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 1955 kita boleh tambah lagi average up yang sudah punya atau mau buy high sell higher silakan ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Memang ini potensial untuk koreksi ada karena dia sudah naik tinggi. Kalau kita lihat 1 2 3 4 5 ya. 5 candle naik dia pullback. Nah, kalau kita lihat di sini ya ini kurang lebih 3 candle tapi kalau dihitung dari bawah sendiri ya 4 sampai 5-an lah seperti ya. Dia naik ya. Ada kemungkinan koreksi ada. Kalau mau takut-takut ya tunggu di 1800. Pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat mau pasang di 1885 boleh atau saran saya pasang aja di 1850 ya. Trailing stopnya. Jadi kalau turun banyak 1850 kurangi posisi, turun banyak 1800 mau kurangi lagi boleh ya. Jadi Anda pasang trailing stopnya bertahap aja. Ya, kurang lebih sih cukup ya untuk BRIS. Berikutnya untuk yang lain-lainnya nanti akan saya bahas di sesi yang kedua ya, karena sudah terlalu banyak. Nanti sesi kedua kita akan bahas BBTN, Pegas, Arto, PTBA, UNTR, TJPI, Ace Hardware, Isis, Excel. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.